Kitabmu bukan kitab suci karena tidak ditulis oleh nabimu. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies dari I Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Bapak Ibu Saudara, sebuah gereja atau sebuah jemaat harus didirikan oleh Yesus. Dan sebuah jemaat harus hanya menyembah Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan Allah. Kalau gerejamu tidak menyembah Yesus Kristus, mohon maaf, itu bukan gereja, itu gereja bikinan manusia. Very clear. Demikian pula sebuah kitab suci. Kitabmu bukan kitab suci karena tidak ditulis oleh nabimu. Perjanjian Lama adalah Alkitabnya orang era Perjanjian Lama, ditulis oleh 26 nabi. Ya, 26 nabi menulis 39 kitab. Alkitab Perjanjian Lama menulis setidak-tidaknya ada 40 nama nabi yang disebut. Nabi pertama adalah Abraham, lalu Ishak, lalu Yakub. Ismail itu bukan nabi, ya. Jadi jangan ada yang membuat si Ismail itu jadi nabi. Ismail bukan nabi. Yesus menyebut 3 nabi pertama adalah Abraham, Ishak, dan Yakub, ya. Di banyak ayat, aku Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, aku Allah para nabi. 3 nabi pertama disebut. Ya. Menulis 39 kitab oleh 26 nama nabi. Nabi itu semua dipilih oleh Yesus di dalam Matius 23 ayat 34, ya. Lalu Alkitab Perjanjian Baru ditulis oleh 8 rasul. 3 rasul dari antara 12 murid, 4 rasul dari antara 70 murid, ditambah lagi 1 Paulus, ya. Nah, kenapa kitabmu bukan kitab suci? Karena kitabmu tidak ditulis oleh nabi atau rasul. Ya, setelah nabimu, rasulmu meninggal, ya, lalu kitabmu katanya ditulis oleh entah itu sahabat, entah itu anak buah. Makanya kitabmu tidak memenuhi syarat sebagai kitab suci. Di seluruh jagat raya ini, sebuah kitab suci yang ditulis oleh nabi atau rasul, ya hanya Alkitab. Very clear? Sehingga kelak nanti pada saat penghakiman terakhir, di dalam Wahyu 20 ayat 12, dari 4.300 keyakinan agama yang ada sekarang ini nanti menghadap Yesus. Semua membawa kitab masing-masing. Mereka berpikir kitabku kitab suci. Hore, kitabku kitab suci. Di hadapan Yesus. Di hadapan Yesus cuma disebut kitab doang, nggak pakai suci. Wahyu 20 ayat 12. Ini benar terjadi nanti. Jadi satu-satunya kitab suci adalah Alkitab. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Itu memang dikehendaki oleh Yesus di dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 33 atau di dalam Ibrani 10 ayat 16-17. Ngopi dulu. Ya, jadi clear Bapak Ibu Saudara ya. Ya, makanya ya kita heran aja. Kitabmu bukan kitab suci, tapi kerjaanmu ngobo-obo Alkitab, satu-satunya kitab suci. Kamu hidup juga cuma numpang di bumi ciptaan Yesus. Kalau kamu menolak, kamu hengkang sana ke bumi ciptaannya para Allahmu, para Tuhanmu. Ya, hidupmu dari sejak janin diberikan roh oleh Yesus, tapi setelah dewasa kamu hujat-hujat Yesus. Ya, benar-benar apa? Itu orang paling durhaka, ya. Seperti itu. Jadi very clear. Alkitab kitab suci, satu-satunya di bumi, diilhamkan dari Yesus,
dilihat dikuasai roh. Kejadian sampai Wahyu, ayat menguatkan ayat, menyatakan kesalahan, menunjukkan kebenaran. Suci, tidak ada yang tandingi, maknya tak terselami, karena Yesus Allah. Abadi, tidak akan berlalu, meski langit akan lenyap, firman-Mu tinggal tetap, abadi selamanya. Jadi very clear, kitab-Mu bukan kitab suci karena tidak ditulis oleh nabi-Mu. Kita Indonesia, kita Pancasila, ya, saling menghargai, saling menghormati, ya. Sudah kamu yakini masing-masing, jangan mengolok-olok, jangan mengobok-obok, ya. Kitab orang lain, ya, keyakinan orang lain. Jangan seperti mukalaf yang stres, ya. Mukalaf itu kan stres, ya. Sunat login jadi Yahudi, nanti mati dipocong jadi keraknya neraka. Ya, jangan ikutin para mukalaf yang stres. Ya, kita saling menghargai, saling menghormati saja. Wis imani, ya, yakini masing-masing, jangan ngobok-obok, jangan menjelek-jelekan keyakinan orang lain. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.